Selamat pagi Pak Antono, selaku dosen MKU Kewarganegaraan. Kami kelompok 6 Kewarganegaraan akan menjelaskan hubungan metaverse dengan kewargaan digital. Saya Febrian Setia dan tentunya tidak sendirian, ada teman saya di sebelah kanan, yaitu Saya Budi Suryadita. Saya Bisma Yodha. Saya Gregorius Sirino. Saya Kevin Jonathan. Dan anggota terakhir kita yaitu Perkenalkan, nama saya Renaldo Ayudi. setelah kita perkenalan, kita mau diskusi nih mengenai metaverse dan dihubungkan dengan kewargaan digital. Nah, metaverse itu kan sangat menarik ya teman-teman ya. menarik. Apalagi sekarang rame-ramenya tentang metaverse, tentang AI, teknologi-teknologi yang dikeluarin sama orang-orang. Nah, jadi metaverse itu seperti apa yang ada di dunia nyata itu bisa direfleksikan di dunia metaverse atau dunia digital. Nah, menurut kamu kan kita kan menghubungkan kewarganegaraan digital loh, Dengan metaverse itu. dengan metaverse itu. Menurutmu kewargaan digital itu apa sih? Kalau menurutku ya kewarganegaraan digital itu sebuah sarana atau perantara yang dapat digunakan oleh seperti kita mahasiswa atau orang tua atau dosen gitu ya, yang itu penggunaannya itu sebuah teknologi untuk kepentingan sehari-hari, dan kewarganegaraan digital ini digunakan secara sewajarnya membantu kita gitu, seperti itu. Nah, pendapatku sih seperti itu ya. Itu betul apa enggak sih, Bil? Menurutmu gimana, Bil? kalau menurut aku sih kalau metaverse kalau dihubungkan secara kewarganegaraan digital itu jadi ada indikator yang paling penting. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya tentang dunia metaverse. Yang kedua itu sikap positif dan kritis terhadap siswa kita, gimana sih supaya perkembangan begitu itu secara pesat teknologi kita itu, dan juga sebagai motivasi belajar. Jadi siswa itu tidak belajar tentang di dunia ini tapi bisa belajar di metaverse. Oh gitu. Jadi kayak misalnya kita belajar meskipun kita di rumah, tapi pas kita pasang kayak kan kalau di videonya Mark Zuckerberg kan pakai kacamata Nah, ya, kayak gitu. Pakai virtual pakai reality kacamata gitu ya. ini, terus kita ada di kampus gitu. Ya, gitu. Kalau enggak kita pembelajaran di apa namanya di Swiss, Teleport. telepon gitu bisa. Bisa. Menarik sih, menarik. Heeh. Dan juga perkembangan saat ini tuh berkembang secara pesat sih, sehingga ya tidak heran kalau banyak orang-orang itu menggunakan saat ini Gitu. dalam dunia kerja gitu. Dalam dunia kerja menarik sih metaverse itu. Guys, Gimana tuh? kan menurut kalian kan keluarga digital ini sebagai aset penting ya, apalagi buat bisa belajar. Nah, terus kenapa kok banyak masalah yang timbul gara-gara ini? Jadi dari keluarga digital, aku tuh nemukan banyak masalah dan itu nggak bisa diselesaikan karena itu orang itu nggak bisa ketemu langsung. Jadi kalau digital itu saling membahas norma, terus saling mengucapkan kebencian. Itu kan kita nggak tahu itu siapa dan lokasi orang itu di mana. Terus kita belajarnya dari mana dong? Gimana ya? Menurut kamu sendiri gimana tuh? Contohnya kayak misalnya Bener sih mengajarkan kita apa ya, kayak pelajaran ya, apalagi pelajaran sosial. Jadi dalam keluarga digital tuh selain kita bisa belajar, kita juga bisa, selain kita bisa belajar dari orang lain, kita juga bisa belajar atas hak kita sendiri. Seperti contohnya saat ada pos-posan yang kita tidak suka, kita tidak boleh langsung menyinggung di kolom komentar. Jadi kita menghargai hak orang itu untuk menyampaikan informasinya, menyampaikan kesenangannya, tetapi kita tidak perlu menyinggung orang tersebut. Nah, dari situ bisa lah kalau dimasukkan ke pembelajaran. Menurut kalian gimana? kalau menurutku kan kayak katamu kan misalnya ada pos-posan orang, berarti kan kita nggak kenal sama orang itu toh, nggak kenal sama orang sing kita
komen postingannya. Nah, kalau di metaverse itu kita cuman bisa satu ruangan dengan orang yang kita kenal. Jadi kita bisa modelnya, misalnya kita nggak suka sama orang tersebut, itu kita bisa kick stranger gitu. Jadi jadi metaverse itu benar-benar kayak apa ya, suatu tempat sing dimana itu orang itu bisa nyaman di sana dan tanpa ada gangguan dari orang lain. Cukup unik ya berarti dari segi Keren ya berarti. Keren metaverse. Berarti nanti kayak Reno terus nggak suka akun di metaverse itu kan nanti aku dikit gitu kan ya. Terus aku nanti kemana seperti itu? Di rumahmu. Oh langsung balik rumah sendiri. Iya. Balik Kayak ke rumah. ketemuan di metaverse-nya itu di cafe gitu ya. Terus nggak dijak. Oh, ngono iku. Kan soalnya kelihatannya kan kayak kehidupan nyata tapi ini digital. Digital. baru tahu aku. Kewargaan digital. Terus apalagi ya? Mana? kalau kita tahu nih kan metaverse ini kan masih dalam rencana ini ya kan ya. Iya, masih pengembangan. Kalau boleh tahu itu setiap orang itu pasti akan mendapatkan ini enggak sih? Atau hanya orang-orang yang tertentu saja? Oh, menurutku Bil ya, kalau menurutku Bil ya, pasti nanti suatu saat pasti kayak gitu sih metaverse sih, seiring perkembangannya zaman. Cuman kalau misalnya sekarang cuman orang-orang tertentu aja yang bisa merasakan kayak teknologi metaverse. Kayak contohnya sebenarnya kan metaverse itu kan bisa digunakan kayak pakai kacamata virtual reality, terus Oculus. Ya. Nah, jadi kan kita merogoh kocek buat beli teknologi itu kan, barang tersebut kan. Tapi nanti pasti suatu saat barang tersebut bisa harganya murah dan mau nggak mau kita itu merasakan dunia metaverse. Nah, kalau kita pikir-pikir sekarang ya, kan populasi masyarakat di bumi kan sudah banyak ini ya, banyak ya. cukup banyak. Masa mau dipindahkan ke Nah, masa mau dipindahkan ke planet lain. Nah, itu sih, kita pindah ke dunia metaverse, kita bisa menjelajah tanpa mengenal ruang dan waktu. dan apalagi serba mewah lagi ya. Serba mewah, bisa mbok atur. Misalnya kayak mukamu mbok ganti apa avatari, mau kayak kita berarti ya. sesukamu. Kamu sukain misalnya kayak Lee Min Ho, apa Justin Bieber, itu bisa. Oh gitu. Bisa. Cukup unik ya, banyak sekali fitur-fitur. Banyak kali fitur-fiturnya. Lek menurutku gimana, Ren? Kayak menurutku dari lihat videonya itu katanya ada sing mau rilis kayak di Android gitu atau di PC gitu. Terus mau dikembangkan lagi itu kan kayak misalnya kan di dalam metaverse-nya itu kan ada kayak game-gamenya gitu kan. Jadi itu mau dikembangkan supaya kayak ada supaya kehidupannya itu kayak game gitu, kayak di dalam game. Misalnya contohnya kayak gamenya perang-perangan gitu. Oh, Battle Royale. Ya, perang-perangan. Nah, itu bisa nanti kalau misalnya kita bosan itu kita bisa main di metaverse gitu sama teman-teman. Bebas kita mau main apa itu bebas, tergantung keinginan kita sendiri. Wah, pastinya sangat seru ya. Kelihatannya sih seru. Loh, berarti nanti itu semua orang ini pasti bisa masuk ke dalam metaverse ini ya katanya, karena nanti kan akan dikembangkan di Android ya kan. Nah, iya. Semua orang kan sekarang ya, zaman sekarang kebanyakan memang sudah punya HP. Sepertinya bisa. Makanya kan pasti kan kalau di Android kan itu semua orang punya. Bisa ya berarti. Oh bisa, Ya, harusnya. Ya kenapa tuh? ini apakah metaverse ini gratis ya? Apakah metaverse ini gratis ya? Gratis, instan untuk semua orang kan? Ya, kan itu yang jadi pertanyaannya kan. Ada perusahaan yang ingin mencakup semuanya bisa enak gitu, tapi harus bayar gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Oh, Apa nanti metaverse ini diluncurkan gratis
atau harus bayar kalau itu mau kan. Kalau gratis kayak persentase maunya banyak, soalnya canggih bener ya. Ini bener. Iya sih. Kayaknya ya bayar ya kayak sekarang ya. Bisa jadi sih bayar. Bayar kayaknya. Sekarang Yang lagi rame itu kan yang beli tanah yang di metaverse itu kan ya, yang lagi rame sekarang di Twitter. Jadi mungkin kedepannya bisa di metaverse itu bisa beli-beli gitu kan. Tapi kalau beli itu pakai apa ya? Uang kertas atau apa? Koin? Kripto. Oh, kripto. Kripto bisa kayak pakai apa Jo? Kau tak pinter Jo? Itu Heeh. iya padahal ya awalnya belinya emang ya deposit dulu pakai uang biasa, lalu bisa diberikan ke aset-aset kripto. Lalu nanti aset kripto yang khusus untuk game metaverse ini bisa kita pindahkan dari dompet kita waktu kita beli, kita depositkan ke gamenya. Jadi nanti dari situ kita bisa membeli seperti tanah digital, lalu mobil digital, pokoknya investasi di dalam gamenya itu tersebut. Wah, enak ya. Ya. Dan itu bisa dijual nggak sih kalau kita sewaktu-waktu nih bosen deh, kita mau pinjam gitu, kita kayak kalau di dunia ini kan kita butuh uang gitu, bisa nggak sih? Kalau dijual ya kalau dijual lagi itu bisa emang, tapi ada kemungkinan kalau harganya ini tidak sama seperti waktu awal beli. Jadi misalnya ya bisa lebih untung atau bisa juga rugi, tergantung dari nilai aset kriptonya tadi yang koin khusus untuk di metaverse ini. Kalau sedang turun ya harga tanahnya pun ikut turun. Yang aku paling bingung saat ini tuh kan dunia ini kan semakin canggih, apalagi berkembang, dan hacker pun ya pasti bisa dong membobol. Kalau terus gimana ya, pasti agak susah ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Maksudnya kayak di metaverse gitu. Iya, bagaimana Jadi orangnya kayak nge-hack terus ngapain, ngambil tanah, Kriptonya ngambil awalnya tanah, diambil gitu. gitu. Jadi harta kita diambil semua gitu. Tanahnya mafia tanah gitu. Nah, kalau menurutku sih ya bisa, tapi ada juga cara untuk menanggulanginya. Kalau memang bisa diambil, tapi maksudnya ngambilnya itu nggak langsung diambil gitu, jadi melewati orangnya ini biasanya nyebar website yang menipu-nipu gitu. Jadi kalau kita klik, nah itu baru dia bisa mengambil data-data kita, aset-aset kita gitu. Nah, guys, karena adzan Isya ya, bisa adzan Iya. Isya sudah berkumandang, kita lanjut setelah adzan Isya. Bye bye. Nah, setelah kita bahas tentang kemajuan metaverse dan keren kan teman-teman ya metaverse itu. Iya sih, cukup keren banget. Nah, aku kepingin tahu pendapat kalian. Nah, kalian itu lebih prefer misalnya let's say bekerja gitu ya, lebih prefer di metaverse atau kerja secara langsung? Menurutmu gimana Bis? Kalau dari aku sih, aku lebih seneng secara langsung ya, karena ketemu orang itu menyenangkan loh guys. Kalau diem di rumah terus itu semakin mager nanti kita, males gerak. Cuman di kasur Oh, tapi gini-gini terus gini-gini bosen. Oh, iya. Lah, ya. Gini, Kalau kamu menurut suka aku gimana? ya, metaverse sih. Tapi Kenapa? beda dong pastinya. Ah, Tapi yang itu metaverse karena gini sih. Sebab apa ya? Karena metaverse itu kan kita tuh kan ngerjain kayak benar-benar nyata gitu. Dan bisa ketemu kita kayak kantor kita tuh datang kantor tapi langsung kayak ngerjain, tapi kita kayak tangan kita kok ya ikut. Jadi benar-benar kayak real gitu, jadi seru. Kalau Seru. iya dong seru. Kalau Kak Kevin itu gimana suka Kak Kevin. menghormati aku.
Itu kalau kerja itu lebih suka yang di metaverse gitu apa ketemu langsung gitu ke kantor gitu? Kalau aku sih aku sukanya kerja secara langsung gitu kan. Karena memang bisa berpapasan langsung dengan orang-orang, lihat orang-orang, dan kita jadi bisa melihat langsung gitu kayak kantor kita gitu, perusahaan kita. Tapi mungkin aku akan kerja di metaverse juga, tapi kayak hanya sambilan gitu, sebentar-sebentar saja. Mungkin seminggu sekali gitu aja Iya. ya. Nah, yang sering-sering banget. Kalau menurut Serino Kalau aku sih itu kombinasi sih, jadi kerja langsung. Soalnya kan kalau kerja langsung kan ya kayak tadi yang teman-teman bilang itu kan bisa sosialisasi, terus bisa membangun kerja sama gitu. Terus kalau misalnya metaverse ini tujuannya kayak misalnya capek atau sakit atau apa itu bisa kerja dari rumah gitu. Oh iya. Iya juga. bisa juga juga sih. Nah itu aku melali aku hampir lupa gue lewat itu. Lek kamu gimana tuh? Jadi kalau menurutku dua-duanya sih. Jadi aku sebenarnya lebih suka secara langsung karena bisa tatap muka, terus kita juga bisa lebih mengenal lingkungan, lalu teman-teman kerja kita. Tapi ada benernya juga metaverse. Tapi sepertinya kalau aku kerja itu kan kalau masa kantor sampai jam 3. Nah mungkin di waktu tunggu aku akan pakai metaverse entah itu jam 7 sampai jam 10 atau jam 10 ke atas gitu. Jadi waktunya metaverse itu tentu lebih fleksibel. Oh gitu. Kalau aku sendiri sih suka kerja secara langsung ya. Bener sih kalau katanya Bisma, ketemu orang itu menyenangkan. Nah kalau kerja dari metaverse itu memang seru, kita bisa belajar dimanapun. Semau apapun, misalnya aku mau belajar di hutan atau mau di tengah pulau kan bisa dong. Iya sih, memang bisa sih. Memang bisa. Kayaknya kalau di situ belum sampai sinyalnya belum sampai. Loh, kan cuman apa namanya tampilannya aja kita di tengah pulau gitu bisa tuh. Ya bisa diubah sendiri ya, Iya bisa diubah-ubah sendiri. hampir lupa itu sama jamnya. Nah apa namanya dibanding kayak kita bekerja melalui online meeting gitu ya, misalnya kayak Zoom, Teams, itu kan kita nggak gerak, kita cuma duduk toh. Jadi nggak ada olahraganya gitu. Nah tapi kalau kita metaverse kita bisa gerak, terus kita lihat-lihat bis, terus kita jalan-jalan, kita gerak kan di sini. Gitu sih menurut. Iya sih, kalau menurut kamu sih ya ada benarnya juga sih. Tapi kan metaverse kan juga unik. Nah, Jadi itu kita tuh kayak jadi nggak duduk doang kayak menghadap metaverse, tapi kita tuh bisa melakukan hal lain. Contohnya kayak kamu ini, kamu kan banyak kan trading di rumah itu. Ya. Ya, jadi tuh kita tuh bisa metaverse, kita tuh bisa sambil trading. Wih, trading di metaverse. Oh kayak RUPS, Yes, Metaverse. bisa kan? Unik kan? Iya. Itu. Menarik sih. Nah, tuh kamu ada pertanyaan nggak tuh tentang metaverse kewargaan digital gitu? Ada sih sebenarnya masih banyak, cuman yang satu ini berkenan karena habis ada kejadian ramai ya, tentunya kalian semua kan tahu kasus-kasus seperti yang sudah lama-lama kayak investasi bodong gitu-gitu kan, dia nggak dilindungi lembaga kan ya. Sedangkan tadi kalian bilang kan di sini kan di metaverse bisa main game, terus koin-koinnya bisa dari Bitcoin, lalu kalau ditukarkan uang bisa berbeda. Nah itu misalnya ada seumpama ada korupsi di situ, kan kita belum tahu kan ya, misalnya ada korupsi, apakah ada lembaga yang berkuasa seperti OJK
untuk memberikan pertanggungjawaban atas kehilangannya kita. Kalau misalnya nggak ada kan kita jadi berpikir berkali-kali lipat, walaupun aplikasi itu diluncurkan gratis dan sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, itu aja sih sebenarnya yang berkenan banget caranya dari yang kasus kemarin-kemarin. Oh gitu. Gimana menurut kalian? Kalau sebenarnya kalau dari aku sendiri sih mungkin kan metaverse ini baru diluncurkan dan baru dikembangkan juga. Nah, pemerintah itu menyiapkan memang sejumlah regulasi buat mencegah pelanggaran data pribadi. Kan metaverse kan menyangkut data pribadi ya. Nah, salah satunya dibuat RUU Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini sih harapannya dapat menghadirkan manfaat data secara komprehensif seperti itu. Tapi itu yang sudah resminya ya. Ya, tuh. Kan ya semoga nggak ada yang di luar itu lah ya. Nah, kalau aku lihat videonya Zuckerberg itu, nah Zuckerberg itu mengatakan dia itu janji kok bahwa metaverse itu memiliki standar privasi. Lalu kalau misalnya yang menggunakan orang yang di bawah umur itu ada kontrol orang tua dan transparansi penggunaan data. Jadi seperti itu tuh. Jadi memang metaverse ini berfokus membangun secara bertanggung jawab secara awal, kata Zuckerberg sih gitu kemarin yang di videonya. Iya iya. Berarti sudah ada persiapan-persiapannya ya. Iya. Sangat matang berarti dia Sangat matang. mendirikan ini metaverse. Gitu. Baik. Nah, Sirino ada pertanyaan? Ada 2 pertanyaan ya guys ya, ini kita tapi gampang-gampang. Apa tuh? Gimana? Menurut kalian ini, apakah metaverse ini nantinya kedepannya bisa dipakai sebagai alat untuk belajar mengajar? Silakan. Yang mau? Menurut anda? Seharusnya bisa sih ya. Ini bisa sih. Terus memang teknologi semakin maju juga, sekolah itu harus menyediakan di platform seperti metaverse itu ya. Mungkin bisa ditambahi sama Billy itu gimana itu pendapatmu? Kalau menurut aku sih pasti bisa sih ya, soalnya kan gimana ya, setiap siswa itu pasti kan kayak belajarnya itu kan secara metaverse. Kayak contoh kami itu kayak jadi guru dan ini muridnya, dan setiap mahasiswa itu akan menggunakan metaverse kayak menggunakan VR gitu ya. Tentunya pasti bisa. Terus tugas-tugasnya caranya gimana sih kalau menggunakannya? Kalau setahu aku dia tuh kayak ruangan komputer gitu, jadi siswanya itu bisa mengerjakan, jadi cuma yang gerak itu cuma kita tangan aja gitu. Itu sih kalau menurut aku. Tapi Kalau menurut Bejo gimana? Kevin Jonathan. Kalau menurutku bisa ya pastinya, dan kalau dipakai untuk belajar mengajar, metaverse ini sangat bagus, terutama di situasi-situasi kayak kalau ada kayak penyakit atau pandemi seperti ini lagi. Karena kan kalau kita dari rumah misalnya memakai Teams gitu atau Zoom gitu kan, kita hanya melihat layarnya itu saja. Kadang kita juga kurang responsif, tidak on cam, kalau ditanya juga mungkin kadang tidak on mic. Nah kalau dari situ kan kelihatan langsung gitu, kayak kitanya gimana, gerak-gerik kita kan kelihatan langsung. Jadi kita bisa kayak lebih memperhatikan gitu, lebih memperhatikan pelajarannya. Tapi juga kelasnya ini menurutku kan tadi bisa kayak diganti ya, kayak di tengah pulau gitu, di tengah hutan. Kalau menurutku nggak bisa diganti-ganti gitu ya, soalnya mungkin nanti yang lainnya pelajarannya jadi malah terhambat, jadi orang-orangnya malah
ngeliat sekeliling jalan-jalan gitu. Jadi tetap ruangan kelas ya. Iya, tetap. Gitu. Oh ya. Oh ya itu gimana itu? Ya. Ya, menurutku sih tentunya bisa ya, karena kita sudah terbiasa dari pandemi kemarin serba online, tapi cuma pelajaran. Nah, metaverse ini bedanya cuma kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa kehidupan sehari-hari di online semua, jadi kita nggak perlu ketemu. Jadi seharusnya masyarakat ya nggak bisa lah, apalagi belajar yang dulunya juga belajar secara online. Belajar sih, nah, kalau menurutku. Gitu. Oh ya guys, di apa namanya, di penjelasan UAS kewarganegaraan kan ada materi tentang demokrasi. Nah, Nah, Iya. demokrasi. Kita pertama memang membahas kewargaan digital, tapi kita mau bahas tentang demokrasi. Kira-kira menurut kalian gimana sih? Misalnya, kalau misalnya buruh ya orang demokrasi Ya. ke pemerintah, tapi secara virtual, virtual metaverse. metaverse. Iya sih, aku Menarik tadi ya? kepikiran itu. Kalau tiba-tiba semua orang pakai metaverse gitu ya, terus demo itu gimana ya? Beneran ada apa enggak itu? Mungkin ya. Rusuh mungkin ya. Coblos, Apa? Gimana? pakai teknik coblos kayaknya. Jadi kita dikasih link, terus kita milih-milih gitu. Demo tuh, Demo. Oh, demo. Demo secara Demo metaverse. digital. Nah, kalau misalnya dari aku sih mungkin bisa, tapi kalau seperti itu menurutku nggak bisa, karena kalau secara demo itu pemerintah nggak mungkin apa ya melakukan sejauh itu, menerima masyarakat yang tapi secara metaverse kayak apa ya, lebih baik secara langsung gitu kan. Iya. Apalagi kalau metaverse kan digunakan memang tidak semua umur kan. Kalau demo kan tidak apa, umurnya kan macam-macam, sehingga ada yang tahu metaverse, ada yang nggak tahu metaverse, jadi seperti itu. Tapi kalau memang itu terjadi sih menurutku bakal seru dan lucu sih. Anu sih, apa? Mencegah kekerasan. Mencegah kekerasan ya, gas air mata. Itu aman gitu. Aman. Tapi kalau menurutku sih kalau demo di metaverse ini kayak terlalu berlebihan, terus orang-orang ini keluhan-keluhannya ini kurang tersampaikan gitu. Soalnya kan pemerintah juga nggak mungkin main kayak di metaverse ngawasi terus 24 jam gitu kan, nggak mungkin. Kan pemerintah pasti lebih mengutamakan secara langsung real life, jadi mengutamakan negaranya. Jangan salah loh, Picu. Kenapa tuh? Kamu lupa kalau misalnya Waduh. Indonesia ini terkenal dengan netizen yang ringkas gitu. Kita bisa aja merespon ini karena apa ya? Gimana tuh? Putus-putus tuh. Dia tuh sangat tidak pakai itu atau kenapa? Putus-putus tadi. Karena masih putus-putus. Iya. Oh iya. Ulangi ya. Oh gitu. Iya. Jadi kan apa kamu lupa kalau misalnya Indonesia ini terkenal dengan netizennya yang sangat beringas gitu. Itu padahal bukan demo, itu cuman mengkritik orang. Nah ini apalagi demo, kalau misalnya demo kan akan lebih kasar lagi omongannya, akan lebih kacau. Pemerintah pasti tak mungkin lah mengabaikan gitu aja. Tapi berarti kesimpulannya nggak bisa demo secara metaverse. Ya. Iya sih, kayak sangat sulit gitu loh, kayak Sangat sulit, metaverse. Kita demo itu.
kan kurang seru gitu loh kalau kurang seru. iya biasanya masyarakat Indonesia itu kalau apa ya, kalau game itu bawa barang-barang itu kan lempar secara kabar kan. penekan Nah, apalagi naik-naik rusak kan kurang enak. Kalau secara metaverse masa diam tuh. Nggak seru penekan sendiri Iya, di rumah cuma gitu. di kamar. Iya, di kamar. ngawat Oh, iya. ngawat Berarti intinya menarik tapi tidak bisa dilakukan. Iya. Oh, Nah, kita lanjut setelahnya demokrasi. Iya. Kan ada materi tentang hak asasi manusia. Iya. Nah, apakah di metaverse itu ada yang namanya hak asasi manusia? Misalnya aku pakai metaverse ini, terus aku pukul Bisma. Aku kena aturan hak asasi manusia nggak kalau di metaverse? Kalau menurut aku ya kalau di Enggak enggak sih dong. ya, pastinya enggak. Dan Kan pastinya karena kan kayak bebas gitu loh. bebas kan. Iya, kamu ngapain di metaverse itu kayak terserah. Nah, jadi memang metaverse itu kan cocoknya buat pembelajaran, buat mengurangi stres gitu kan, Iya, refreshing yang benar kan refreshing. seperti itu kan ya. Oke. Kalau dari Kejo, kalau menurutku sepertinya memang tidak ada hukumnya dan tidak ada hamnya, karena kayak misalnya memukul teman gitu, atau seperti kayak misalnya mencuri mobil digitalnya gitu misalnya. Itu kayaknya nggak bakal dihukum juga, karena memang ya orangnya yang secara langsung itu nggak merasakan juga, kayak bisa dipukul kan dia nggak merasakan sakitnya juga. Iya. Nggak merasa dia apa, terus kayak yang misalnya mobil digital atau rumahnya gitu misalnya itu bisa nggak sih? misalnya kayak dibakar atau dibeli gitu, menurutku juga kayak nggak berpengaruh juga, kayak katanya karena kayak mobil atau rumah tanah ini kan itu sudah milik kita, jadi meskipun di apa-apain gitu nanti bisa kita dapatkan kembali, kayak gimana ya, jadi misalnya udah hilang nanti kita kan itu punya kita, jadi kita bisa memunculkannya lagi gitu. Jadi tidak sepenuhnya kayak diambil langsung hilang, nggak gitu, jadi masih tetap punya kita. Jadi hak asasi manusianya seperti itu ya. Iya. Itu ada kodenya nggak sih, atau sandi kita kalau kita masuk ke dunia metaverse? Maksudnya kayak akses gitu ya? Ya, akses kita buat akun gitu. buat akun. Nah, supaya nggak kayak kita itu kayak diambil barang kita. Mungkin kalau masuk mobil digital kita pakai sidik jari gini, kan Mungkin sih, mungkin ya. bisa ya kayak gitu. Kalau menurutku sih iya memang tidak Jadi mungkin dong ya. Kenapa tuh? Kenapa? pengambilan mobil, pencurian mobil mungkin dong. mungkin sama metaverse gitu. Iya mungkin, tapi kan maksudnya itu kan kayak misalnya kita kan pasti nanti ada kayak kan metaverse ini kan kayak masuk gerbek ini kan awalnya dari Facebook ya, dia kan mengembangkannya ke Meta, jadi itu kan kayak kita ini sama kayak Facebook, kita ini pasti membuat kayak akun gitu nanti. Nah nanti kan itu kita pakai akun itu, lalu misalnya beli mobil, terus mobilnya itu kan sudah kayak tercatat gitu punya kita. Nah nanti kalau misalnya diambil, nah nanti kita bisa munculin lagi gitu, nge-spawn lagi gitu. Tak kira gitu langsung hilang. Oh, berarti nge-refresh ada lagi Iya ya? ada lagi gitu. Rugi sih di metaverse. Ya enak juga ya. Iya sih. Tapi kedepannya itu menurut kalian mungkin nggak sih kalau dari negara kita sendiri itu mengeluarkan apa ya, kayak yang tadi hak asasi manusia dipukuli di metaverse itu mungkin nggak sih menurut kalian itu? Enggak sih, kecuali misalnya kayak kan ada chat kayak chat gitu, fitur chat. Nah kecuali kan kalau di chat kan kita bisa bebas ngomong apa ya.
Nah kalau misalnya ada kayak penistaan agama lewat chat gitu kan, nah itu kan baru kelihatan yang dikenai hukuman. Gitu itu di report nggak sih? Nah itu Iya. Di report nggak? Mungkin bisa jadi di report. Berarti akun kita hilang dong. enggak gimana. Duitnya wis hilang. Duitnya kita hilang. Duitnya akun hilang. kita hilang. Oke. Terakhir guys, materi terakhir. Apa ini? Anti korupsi dan Apa itu? anti korupsi dan kekerasan seksual di metaverse. Metaverse. Anti korupsi. Berarti kan kalau korupsi identik dengan uang. Iya. Nah, Jo, di metaverse itu bisa nggak sih kayak kita ngambil dompetnya orang lain? Ya orang lain. Iya kayak uangnya gitu loh. Kripto orangnya Kripto orang lain. Ah, kripto orang ya lain. kripto orang lain. Kalau ngambil kripto sama kayak aset-asetnya gitu, tanahnya, mobilnya itu sebenarnya kayaknya bisa. Karena orang-orang biasanya menyebarkan website phishing dan biasanya kayak misalnya website phishing ini kayak misalnya ada aset kripto untuk di metaverse A gitu ya. Nah lalu di kriptonya metaverse A ini kan misalnya harganya mahal, ada orang yang tidak bisa membelinya. Nah biasanya orang-orang itu membuat website seperti gratis untuk main game A ini mendapatkan berapa kripto gitu untuk koinnya itu untuk memulai di game itu. Nah biasanya kan orang-orang ini yang kurang mempelajari tergiur kayak langsung gratis banyak dapatnya. Nah itu kan biasanya orang-orang gitu mengisi akunnya itu ID passwordnya ke dalam website tadi, jadi orang tadi bisa mengakses akun kita. Jadi seperti itu, bukan kayak mengambil langsung tapi ada kayak mengambil datanya lewat pendekatan yang seperti itu. Gitu. Kalau kekerasan seksual di metaverse, Kalau kekerasan seksual, Pelecehan maksudnya. pelecehan, kayak pelecehan gitu. Hari chat gitu. ya aku menurutku sih kalau memang secara fisik misalnya kita diundang ke ruangnya orang lain, Iya. terus orang lain itu melakukan kekerasan pelecehan seksual seperti yang di dunia nyata. Iya. Nah, kalau menurutku itu fine aja ya dalam tanda kutip di metaverse Iya, kan. Tapi kalau misalnya di kolom chat, nah itu bermasalah. Iya sih. Iya. Kayak bermasalah banget sih. Karena kan Tapi kayak kesannya kayak aneh. Aneh. Iya, Ayo, aku sih. nggak kepikiran loh korupsi ambil Ya, melakukan kekerasan kekerasan seksual. seksual di metaverse. Kayak terlalu Kekerasan jauh seksual. gitu. Berarti kesimpulannya metaverse ini memang masih masih Tahap berkembang. tahap berkembang, dan kalau misalnya dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata Agak sulit. agak sulit ya, karena sih. memang di dunia metaverse kita tidak bertemu secara langsung melainkan secara virtual, dan apa pelanggaran-pelanggaran yang ada di dunia nyata itu bisa tidak ada di Iya dunia sih. metaverse. Jadi benar-benar bebas. Benar-benar bebas gitu. Dan dunia metaverse ini memang cocok untuk menghilangkan stres, refreshing, atau buat dunia pembelajaran, rekreasi seperti itu. Jadi gitu guys. Iya sih. Ya udah, sudah berapa menit kameramen? 25. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas metaverse nih. Nah, membahasnya lalu metaverse ini dihubungkan dengan hak asasi manusia, demokrasi, kewarganegaraan digital, lalu ada korupsi, Sama seksual. kekerasan seksual. Nah, jadi itu saja dari kami. Kami dari kelompok ke-6 mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada Kata-kata salah. Kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Ya.
Terima kasih, selamat Terima kasih pagi. Pagi.